Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Awang Musaketi. Di sini saya akan sedikit membahas materi tentang pengenalan data mining. Apa itu data mining? Data mining adalah proses pengumpulan dan pengelolaan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, ataupun teknologi artificial intelligence. Data mining sering disebut juga sebagai knowledge discovery in database. Istilah lain dari data mining sendiri dapat berarti penambangan data yang berbentuk sebuah tool untuk melakukan analisa dengan teknik penyaringan informasi secara lebih akurat. Teknik tersebut biasanya dilakukan untuk menemukan beberapa pola-pola tertentu yang masih memiliki relevansi dengan goals atau instruksi dari pengguna. Lalu selanjutnya ada metode data mining. Di sini ada 4 metode. Yang pertama ada association, yang kedua ada classification, yang ketiga ada regression, yang keempat ada clustering. Kita masuk yang ke pertama, yaitu association. Adalah metode berbasis aturan yang digunakan untuk menemukan asosiasi dan hubungan variabel dalam satu set data. Biasanya analisis ini terdiri dari pernyataan if atau then sederhana. Association banyak digunakan dalam mengidentifikasi korelasi produk dalam keranjang belanja untuk memahami kebiasaan konsumsi pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi penjualan dan membuat sistem rekomendasi yang lebih baik. Misalnya, beberapa pelanggan akan membeli snack dan minuman kemasan secara bersamaan. Dengan begitu, perusahaan lebih mudah untuk mengetahui kalau kedua barang tersebut sering dibeli secara bersamaan. Lalu selanjutnya di sini ada classification. Klasifikasi data mining adalah sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Klasifikasi data mining menjadi salah satu metode yang paling umum untuk digunakan. Metode ini dilakukan bertujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Selanjutnya di sini ada regression. Metode yang satu ini sedikit mirip dengan klasifikasi data mining. Bedanya, regresi merupakan metode yang bertujuan untuk mencari pola nilai numerik, bukan kelas. Hasil dari metode regression adalah sebuah fungsi sebagai penentu hasil yang didasarkan nilai dari input. Sebagai contoh, prediksi penjualan suatu produk berdasarkan korelasi antara harga produk dengan tingkat pendapatan rata-rata pelanggan. Lalu selanjutnya ada clustering. Clustering data mining adalah nama lain untuk metode segmentation. Tujuan dari segmentasi pada metode data mining adalah mengelompokkan suatu kelas ke dalam beberapa segmen berdasarkan atribut yang ditentukan. Penentuan atribut harus sesuai kesamaan yang dimiliki beberapa kelas tadi. Contoh kasusnya adalah customer segmentation, yang membagi pelanggan ke dalam beberapa grup berdasarkan tingkat kemiripannya. Ya, selanjutnya di sini ada penerapan data mining. Pertama, ada penerapan data mining dalam sektor bisnis. Biasanya data mining digunakan pemasaran, analisis pasar, dan analisis kebutuhan pelanggan. Untuk bagian pemasaran, biasanya data mining digunakan untuk mengidentifikasi
karakteristik dan memprediksi perilaku pelanggan. Lalu untuk analisis pasar, biasanya data mining digunakan untuk menemukan korelasi antara satu produk yang dijual dengan produk lainnya, sehingga penjual dapat melakukan strategi untuk meningkatkan penjualannya. Lalu dalam analisis kebutuhan pelanggan, data mining digunakan dalam mengidentifikasi produk yang menarik untuk pelanggan. Selain itu juga, dia juga digunakan dalam memprediksi faktor apa yang dapat menarik pelanggan baru. Selanjutnya, dalam sektor edukasi, data mining dapat membantu untuk memahami karakteristik masing-masing siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pola pembelajaran terbaik yang dapat diterapkan dalam sesi pembelajaran. Selanjutnya ada dalam sektor asuransi. Data mining digunakan untuk memahami minat dan kebutuhan nasabah, sehingga perusahaan asuransi bisa memberikan penawaran yang menarik bagi nasabah. Selain itu, perusahaan asuransi menggunakan data mining untuk mendeteksi penipuan dan risiko pada pengajuan klaim asuransi. Selanjutnya dalam sektor perbankan, data mining digunakan untuk memprediksi seberapa besar sih kemungkinan nasabah tidak dapat melunasi pinjaman. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian. Dan selanjutnya yang terakhir ada manfaat data mining. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan. Perusahaan dapat menganalisa dan mengotomatisasi keputusan rutin tanpa adanya penundaan karena penilaian manusia. Lalu berikutnya ada membuat prediksi akurat untuk perencanaan, yaitu data mining membantu tahapan perencanaan dan memberikan informasi yang tepat untuk membuat prediksi berdasarkan tren masa lalu dan kondisi saat ini. Lalu yang ketiga ada pengurangan biaya. Data mining akan memungkinkan perusahaan menggunakan alokasi dana lebih efisien karena otomatisasi pengambilan keputusan dapat mengurangi biaya. Lalu yang keempat, mendapat wawasan tentang pelanggan. Perusahaan dapat mengetahui karakteristik antara pelanggan sehingga dapat merancang strategi yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan tepat. Sekian materi tentang pengenalan data mining yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.